Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurhayati SPD MPD, Pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Wakatobi. Kali ini video pembelajaran yang akan saya bawakan tentang inovasi pembelajaran masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tentang konsep merdeka belajar. Di sini menurut Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada seminar webinar 5 Mei 2020 menyatakan bahwa merdeka belajar adalah memberikan kemerdekaan setiap unit satuan pendidikan untuk melakukan inovasi dengan menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan baik dari segi budaya, kearifan lokal, sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Nah, dalam konsep merdeka belajar ini, guru dan siswa diberikan kebebasan untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan ditunjang atau didukung oleh sarana-prasarana yang dapat dibuat secara sederhana dan bila perlu merupakan kearifan lokal pada suatu daerah. Selanjutnya, dalam konsep merdeka belajar kemudian dimanifestasikan di dalam konsep belajar dari rumah atau BDR di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, tentunya di berbagai satuan pendidikan tentu akan melaksanakan BDR baik dilakukan secara luring maupun daring, tergantung dari pilihan di mana guru itu berada di dalam satuan pendidikan atau di suatu daerah sesuai dengan kondisi. Kenapa kemudian di dalam konsep BDR ini merupakan pilihan untuk pembelajaran luring dan daring? Karena alasan pertama adalah tidak semua siswa memiliki HP Android atau laptop. Kemudian signal tidak merata di setiap wilayah. Tentu ini akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, bahwa untuk signal bahkan di suatu daerah, tentunya di setiap sudut kota tidak akan sama bagaimana signal akan menunjang atau mendukung kegiatan pembelajaran secara luring ataupun daring. Selanjutnya, alasan berikutnya adalah belum semua siswa atau guru mampu mengoperasikan media pembelajaran berbasis teknologi. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun guru atau siswa sudah memiliki Android, sudah memiliki gawai ataupun laptop, akan tetapi tidak secara keseluruhan serta-merta mampu mengoperasikan teknologi tersebut dengan maksimal. Selanjutnya, alasan berikutnya adalah kendala lain sebagai penunjang belajar dari rumah. Tentunya di setiap satuan pendidikan atau di setiap daerah akan memiliki tantangan atau kendala dalam melaksanakan BDR. Berikut kita akan membahas tentang Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Ini juga yang menjadi bahan perbincangan atau diskusi para guru baik di kelompok kerja ataupun di MGMP dan di satuan pendidikan masing-masing. Di sini dapat kita melihat yang terpenting atau yang mendasar di dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 ini, bahwa yang pertama, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Kemudian
yang berikut ini kita garis bawahi bahwa dari 13 komponen yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau asesmen yang wajib dilakukan oleh guru, sedangkan komponen lain sebagai pelengkap. Nah, di dalam surat edaran ini dapat kita menyimpulkan bahwa di 13 komponen RPP yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini kemudian akan disederhanakan dan wajib jika di dalam penyederhanaan RPP itu hanya memuat komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian asesmen. Ini maksudnya adalah bahwa untuk 13 komponen ini selain 3 komponen utama ini atau 3 komponen inti ini, maka yang lainnya adalah merupakan komponen pelengkap. Jadi tidak ada penekanan bahwa kehadiran seluruh ke-13 komponen ini ada ataupun ada batasan bahwa 13 komponen ini tidak perlu dihadirkan. Tapi tergantung kita sebagai guru akan menggunakan komponen mana saja yang sekiranya dianggap oleh guru tersebut sangat penting sesuai dengan rancangan pembelajaran yang akan dibuat. Akan tetapi yang intinya adalah langkah-langkah pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan asesmen wajib berada di dalam rancangan pembelajaran yang akan kita buat. Bapak Ibu guru yang sedang menonton atau mengikuti video pembelajaran ini, selanjutnya yang akan kita bahas adalah masih tentang surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Di situ juga disampaikan bahwa sekolah atau KKG atau MGMP ataupun individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, dan menggunakan ataupun mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Ini maksudnya adalah bahwa satuan pendidikan atau kelompok kerja atau musyawarah guru mata pelajaran ataupun guru yang bersangkutan dapat membuat atau merancang pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan guru mata pelajaran yang akan dirancang oleh guru tersebut. Selanjutnya, rancangan RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dalam surat edaran Mendikbud tersebut. Ini maksudnya adalah ketika satuan pendidikan tersebut atau guru tersebut masih ingin menggunakan rancangan RPP sebelumnya, yaitu yang 13 komponen itu masih dibenarkan, ataupun merancang model RPP sesuai dengan kebutuhan guru tersebut. Bapak Ibu guru hebat yang sedang menonton video pembelajaran ini, di sini kami akan menyampaikan tentang prinsip belajar dari rumah menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Di sini dikatakan bahwa prinsip-prinsip BDR adalah yang diutamakan pertama keselamatan dan kesehatan lahir batin warga sekolah. Ini artinya bahwa proses pembelajaran apapun yang kita laksanakan itu tentunya yang kita harus utamakan adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin warga sekolah, baik oleh guru, oleh siswa atau murid, ataupun orang tua murid atau wali murid. Kemudian dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna.
Ini maksudnya bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentunya harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada murid. Misalnya, dalam memberikan tugas-tugas kepada peserta didik, dapat memberikan materi yang berada di luar materi atau di luar target kurikulum yang telah ditentukan di dalam kurikulum 2013. Akan tetapi, guru tersebut dapat memberikan materi belajar tentang apa atau bagaimana yang bisa diterapkan oleh siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa bisa diarahkan untuk membuat atau melaksanakan tugas untuk memberikan keterampilan terhadap peserta didik tersebut agar dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, prinsip BDR berikutnya adalah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Ini maksudnya adalah guru dapat memberikan pembelajaran kepada peserta didik di luar materi pokok, tetapi difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, misalnya bagaimana mencuci tangan yang bersih sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kemudian dapat juga menjelaskan tentang tata cara kepada siswa itu bagaimana menghindari, bagaimana menjaga agar COVID-19 ini tidak menular baik kepada tetangga maupun di warga di dalam rumah itu sendiri. Selanjutnya, prinsip BDR berikutnya adalah materi pembelajaran bersifat inklusif. Ini maksudnya adalah guru dapat memberikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Misalnya, pada siswa tersebut mungkin masih kurang atau belum lancar membaca. Sehingga untuk materi pembelajarannya, misalnya kebetulan adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, maka peserta didik tersebut dibenarkan ketika diberikan materi pembelajaran tentang bagaimana cara atau tata cara siswa tersebut dapat membaca dengan lancar. Atau bisa jadi guru tersebut dapat mengajarkan siswa yang belum lancar tersebut untuk memperlancar membaca. Kemudian, prinsip BDR berikutnya adalah aktivitas dan penugasan selama BDR bervariasi. Maksudnya adalah penugasan atau teknik penugasan yang diberikan kepada siswa selama BDR itu bisa dipilih, bisa divariasikan. Misalnya teknik tugasnya adalah bisa lisan, kemudian bisa tertulis, kemudian bisa juga langsung wawancara pada saat itu untuk mendapatkan atau untuk mengerjakan tugas dari peserta didik tersebut. Kemudian prinsip BDR berikutnya adalah mengedepankan pola interaksi dan komunikatif yang positif antara guru dengan orang tua wali. Ini maksudnya adalah antara pihak sekolah, yakni kepala sekolah, guru, ataupun siswa dan orang tua wali ada komunikasi yang positif tentang bagaimana perkembangan siswa selama berada di rumah atau selama menjalankan aktivitas belajar dari rumah. Kemudian konsep merdeka belajar yaitu bagaimana kemudian setiap satuan pendidikan ini melakukan inovasi dengan menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Implementasi Merdeka Belajar. Di sini saya mau menjelaskan bahwa inovatif misalnya ya, untuk implementasi Merdeka Belajar salah satu unsurnya adalah inovatif.
Ini tentunya konsep merdeka belajar yang dimaksudkan di sini bahwa siswa bukan berarti serta-merta siswa tidak lagi belajar, tetapi bagaimana guru maupun siswa membuat inovasi pembelajaran sehingga materi yang diajarkan pada saat itu benar-benar dapat terlaksana dengan baik, kemudian dengan hasil yang maksimal. Jadi dicontohkan di sini bahwa guru memiliki inovatif untuk menciptakan atau merancang strategi pembelajaran, sedangkan siswa berdasarkan rancangan yang telah ditetapkan atau dipilih oleh guru, kemudian siswa lebih mengerti atau lebih tertarik dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas. Selanjutnya implementasi merdeka belajar berikutnya misalnya adalah kreatif. Ini selalu unsur yang diterapkan ini akan berlaku baik kepada guru maupun kepada siswa. Jadi yang dimaksud dengan kreatif di sini adalah bagaimana guru mampu memberikan pembelajaran dari bahan yang sederhana tetapi mampu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan membantu proses pembelajaran itu mencapai hasil yang optimal. Kemudian dari unsur siswa tentunya berdasarkan media pembelajaran yang dibuat oleh guru dari bahan yang sederhana, tetapi kemudian siswa mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat, mudah dan benar melalui media pembelajaran yang sederhana tadi yang dibuat oleh guru. Kemudian unsur berikutnya adalah konsisten, di mana di sini juga konsisten yang dimaksudkan dalam konsep merdeka belajar adalah bahwa baik guru maupun siswa itu semuanya memiliki komitmen yang konsisten, di mana setiap PBM yang akan dilaksanakan selalu menciptakan model pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Tentunya siswa juga harus konsisten untuk selalu termotivasi, untuk selalu mengubah diri ke arah yang lebih baik, baik secara prestasi maupun perubahan karakter yang menuju ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu guru hebat yang sedang menonton video pembelajaran ini, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran baik dalam konsep luring maupun daring dalam masa pandemi COVID-19 dalam prinsip-prinsip belajar dari rumah. Terima kasih. Doa saya semoga selalu sehat dan sukses dalam setiap aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.